berantakan, tapi nggak apa-apa, kita duduk langsung. Gue datang jam 4, kita minta bungkus, tapi bungkusnya sendiri tuh, dikasih plastik aja. Ya udah kita bungkus. Gue terima kasih buat orang yang udah nge-review warung gue, seburuk apapun warung gue terima. Cuman di situ jangan pada kotor mulut lu, yang kagak tahu ceritanya jangan ikut campur. Bener. Kecuali lu tahu makan gue di sini. Itu kresek nggak mungkin sih, 25 tahun gue ngasih kresek ke orang-orang, kapok. Makan apa? Makan rendang. Cobain warung makan Madun Oseng Nyakopsah. Kalau gue sampein Jawa Barat, ternyata di Tangerang, di Jawa Barat. Jujur, siapa yang gak kenal dengan nama ini setelah dia melakukan review di salah satu rumah makan yang memperlihatkan secara jujur ya dari tempat makan itu. Dan juga ada seorang vlogger makanan juga ya yang menyampaikan, wah ternyata makan di sana tuh serba enak banget nih. Kira-kira kalau di Lumina opininya apa ya dengan kondisi seperti ini? Yang pasti sesuai dengan kondisi perkembangan bisnis di era mau menuju 5.0. Jadi sahabat semuanya, di video ini sebenarnya saya tujukan untuk para kalian owner bisnis ya, terutama memang owner bisnis yang tempat bisnisnya itu sangat-sangat memungkinkan sekali bagi seorang influencer atau mereka yang mau bikin konten kreator untuk datang langsung ke tempat kita. Nah, biasanya yang cukup bikin krusial ini bisnisnya yang makanan. Jadi ini lebih spesifik lagi untuk kalian para owner bisnis makanan. Catat ya, owner bisnis makanan. Kenapa perlu menyikapi dan melihat kondisi seperti ini nih? Tapi kalau kalian sudah menerapkan sistem bisnis, kalau semisal ada yang dadakan datang ke tempat kalian, ya insya Allah sih akan lebih aman lagi. Jadi sebenarnya yang saya angkat dari kisahnya atau dari reviewnya Juju ini ya, mungkin banyak juga ya para owner-owner yang lainnya yang penting lah jualan, uangnya masuk, jadi fokus dengan keberhasilan jangka pendek. Keberhasilan jangka pendek itu apa? Menghasilkan uang. Tapi setelah nanti berganti posisi, biasanya kita akan kehilangan reputasi. Karena apa? Karena kita sama sekali itu nggak memikirkan bagaimana membangun keberhasilan bisnis secara jangka panjang. Nah, untuk bisa jangka panjang ini, bisnis ini perlu yang namanya sistem. Namanya sistem itu kan kumpulan dari beberapa entitas atau variabel yang sangat kecil-kecil banget, terus digabung jadi satu, jadilah kesatuan sistem yang sangat kokoh dan kuat. Tentu kalau sistem ini nggak melulu terkait dengan uang ya, karena kan kalau kita melulu dengan uang ya pasti udah habis tuh. Kembali lagi ke kisah rumah makan yang direview oleh Juju ini. Jadi apa sebenarnya yang bisa kita benahi secara sistem bisnis di rumah makan ini? Kita akan mulai dengan sistem bisnis level 1 ya. Tapi ini sekali lagi beda-beda ya, karena setiap bisnis itu mereka punya customer segment yang berbeda-beda. Jadi sebelum bikin ini sebenarnya kita bikin dulu tuh namanya bisnis model kanvas ya. Bisnis model kanvas untuk bisnis-bisnis sahabat yang sudah berjalan. Tapi kalau sahabat baru mau mulai bisnis, saya sarankan untuk memakai lean model kanvas. Karena apa? Karena bentuk pendekatannya berbeda. Kalau lean ini yang pertama kali bentuk pendekatannya adalah kalian hadir dengan bisnis ini mau nyelesain masalah apa sih sebenarnya. Dan bisnis model kanvas dimulai dengan siapa sih customer segmen kita. Ke siapa nih kita bakal jualan produk ini nih, bakal jualan jasa ini nih. Kalau dia nggak masuk dengan target segmen kita, terus dia nolak produk kita, ya nggak apa-apa. Karena memang dia bukan target segmen kita. Oke, untuk desain bisnis ini udah selesai, nanti kita akan masuk mulai ke sistem level bisnis. Contohnya dari rumah makan ini yang pertama adalah untuk sistem level bisnis yang pertama ini fokus kita adalah hasil. Nah, bisa jadi hasil dari si owner ini yang penting uangnya masuk terus ya. Atau jualannya makin rame. Mungkin beliau ini tidak terfikirkan untuk gimana ya si customer ini datangnya berkali-kali. Ataupun gimana ya si customer ini biar dia selalu puas
dan merekomendasikan positif ke orang lain tentang tempat makan ini. Jadi ini tergantung hasil ya, makanya pinter-pinternya owner untuk menentukan apa sih sebenarnya hasil yang pengen dicapai. Apakah cukup uang aja biar cash flow-nya positif, ya itu sah-sah aja, nggak ada yang salah. Pokoknya bisnis mah terserah lah, terserah owner mau ngapain mah nggak ada yang salah, itu sah-sahnya aja gitu ya. Kalau mau milih alasannya mau karena uangnya, mau karena brandingnya, terserah, itu boleh-boleh aja. Tapi kalau kita pengen lebih jangka panjang, ya berarti ketika kita menentukan hasil, kita perlu berpatokan dengan para pemilik bisnis yang di atas kita. Oh, ternyata hasil yang mereka patok atau tuliskan di dalam bisnis mereka ini ternyata di poin ini. Itu ya, jadi ya wajar aja. Kalau sudah di sini kita akan membebaskan karyawan atau tim kita ini untuk menjalankan goals atau mencapai hasil yang udah kita tetapin tadi. Tapi kita masih punya pagar-pagarnya apa nih contohnya? Kalau di video ini kan kelihatan banget yang diperlihatkan itu yang pertama terkait dengan kebersihan. Tentu ya, tempat makan itu kalau tempatnya bersih kita kan enak makannya, apalagi dimakan di dalam mulut. Nah, di sini itu perlu ada namanya SOP kebersihan. Jadi SOP bukan hanya kebersihan aja, SOP misalnya menyambut tamu datang, SOP pesanan, SOP menyajikan, bahkan SOP ketika ada customer yang pengen bungkus itu, apakah emang benar nih cuman dikasih plastik kayak gini terus ngebungkus sendiri gitu ya? Apakah memang sebenarnya disediain tin wall dan lain sebagainya? Kenapa perlu mendefinisikan SOP ini? Karena biasanya nanti akan masuk ke dalam komponen biaya. Contohnya nih, misalnya pas kita mau pengen bungkus makanan, otomatis kan kita butuh yang namanya pembungkus makanan ya. Dan otomatis kan kita harus beli. Kagak ada tuh pembungkus makanan kita langsung ngambil gratis dari orang. Pasti kita beli. Ya hitung-hitunglah satu tempat pembungkus makanannya 4.000. Ya bisa jadi kita ikutin charge juga gitu kan ke harga penjualan. Mau orang itu mau dibungkus nggak dibungkus, pokoknya dia kehitung beli tempat makan yang dibawa take away atau pulang itu. Ataupun ketika mereka pengen dibungkus, kita tawarin, Mas kalau mau dibungkus pakai ini kena charge lagi, bayarnya 4.000 gimana? Mau nggak? Nah itu option yang kedua. Lalu itu kan di level 1 ya, SOP. Yang selanjutnya adalah tingkat kepuasan. Kalau ada customer yang datang, ya kita perlu tahu deh tingkat puas mereka gimana nih gitu kan. Atau mereka, saya udah puas deh dengan segini nih, harganya cukup murah kan, dan kita dapatnya banyak. Misalnya customer yang kita bidik cukup di situ, ya udah gitu kan. Tapi kalau kita bidiknya customer yang lain yang agak middle gitu ya, mungkin dia punya kepuasan, mungkin dia punya kriteria kepuasan yang lain, misalnya kebersihan, terus kerapihan, dan yang lain sebagainya. Itu harus kita definisikan. Terus kita juga harus punya yang penting nih, struktur yang jelas. Jadi kalau ada masalah dan problem, gak saling melempar nih, apakah masalahnya di dapur, ataukah di waiters, ataukah yang punya, ataukah di siapa permasalahannya, itu harus didefinisikan dengan jelas. Gimana nih? Cukup menarik ya bedah case-nya. Semoga memberikan inspirasi buat kalian, terutama para owner pemilik tempat makan. Jadi ya kadang memang agak gak dimasuk akal sih, tempat makan yang bersih, rapi malah sepi, tempat makan yang kotor dan jorok itu malah rame. Nah itu kan kita berbicara di konsep rezeki ya. Tapi di konsep manusia kita perlu berikhtiar untuk memperbaiki lebih baik lagi. Alhamdulillah nih, kalau sahabat semuanya, pembahasan kita terkait rumah makan ini sudah selesai dan kita bisa ambil hikmahnya bagaimana proses sistem bisnis itu penting banget dan perlu banget untuk mengikhtiarkan bisnis kita bisa bertumbuh secara jangka panjang, bukan hanya jangka pendek aja. Oke, semoga video ini memberikan inspirasi, motivasi, dan jawaban atas kebingungan kalian harus ngapain nih men-scale up bisnis kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan info menariknya insya Allah kita tanggal 18-19 semua ada acara training unlock your peak personal performance. Ini dia nih posternya.
Jadi saya saranin nih, sahabat untuk ikut acara ini. Nanti saya insya Allah akan mengupas tuntas pengalaman 11 tahun menjadi konsultan, menemani perusahaan-perusahaan untuk grow up dengan omset ratusan miliar yang dulunya dari nol. Dan apa sih sebenarnya resepnya menuju cara cepat, ya kan? Yang kalian tunggu ini kan, pengen cara cepat, males untuk susahnya, males gagalnya kan. Nah, insya Allah nanti ada di tanggal 18 dan 19 November saya akan kupas dan ada guest star-nya nih. Wow. Guest star-nya ini adalah seorang artis, public figure dan juga entrepreneur juga, namanya Teuku Wisnu. Beliau akan bercerita pengalamannya di bisnis dan lain-lainnya, dan kalian bisa berinteraksi langsung dengan beliau. Dan kabar buruknya, ya Allah, ini ternyata porsinya terbatas sahabat semuanya. Jadi kalau kalian pengen banget ya, jangan ditunda-tunda lagi. Kalian bisa langsung kontak admin kita di sini dan langsung cepet booking. Jangan nangis ya kalau nanti fotonya udah habis. Oke. Jangan lupa ini ya, khusus untuk video ini like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.